Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudatur Rohmah. Saya berasal dari SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 69 Kabupaten Lamongan. Perkenankan, dalam kesempatan ini saya mengemukakan tugas 1.4.A.8, yakni koneksi antar materi modul 1.4, yakni budaya positif. Kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif yang dikaitkan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak adalah saya harus mampu menjadi motor penggerak terciptanya budaya positif di sekolah, yang harus saya mulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu. Nah, budaya positif ini dapat tercipta melalui diterapkannya disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di kelas dan di sekolah. Oleh karenanya, saya harus mampu mendorong murid saya dan komponen sekolah lainnya untuk memiliki disiplin diri, yang berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena tindakan mereka didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Hal tersebut menurut saya karena yang mampu mendorong perilaku disiplin positif hanyalah diri sendiri sesuai dengan nilai kebajikan yang dipercayai, atau dalam hal ini kita mengatakan sebagai motivasi intrinsik, dan bukannya sekedar menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau karena mengharapkan mendapatkan pujian atau hadiah. Nah, dalam melaksanakan hal tersebut di atas, saya harus mampu mengambil posisi kontrol manajer yang memfasilitasi murid dan sekolah saya untuk menyusun keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang dijadikan sebagai pemandu, dan sesudahnya menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan dengan mengacu pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi itu. Selanjutnya, seluruh hal yang sudah saya jelaskan tadi tidak lain dan tidak bukan adalah semata untuk menebalkan kodrat murid. Saya sebagai guru harus bertindak sebagai penuntun dengan mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam murid. Oleh karenanya, dalam mengembangkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya, maka harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam murid, sehingga peran saya sebagai guru penggerak akan dapat sepenuhnya bertujuan untuk mengakomodasi segala kekuatan anak didik dalam belajar, tumbuh, dan berkembang. Nah, selain hal tersebut di atas, dalam proses menuntun tersebut, saya harus menanamkan keenam elemen profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, penanaman profil pelajar Pancasila tersebut haruslah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang merupakan prinsip psikologi positif agar dapat menjalankan pembelajaran secara positif juga. Dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif ini, maka akan sangat memungkinkan bagi saya bersama dengan anggota komunitas di dalam sekolah berkolaborasi dengan berangkat dari aset yang sudah kami miliki di sekolah kami untuk membuat prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan ini untuk selanjutnya secara kolaboratif bersama-sama dengan anggota komunitas sekolah akan dapat kami capai dengan menggunakan tahapan bagja, sehingga pada akhirnya visi saya sebagai guru penggerak dan visi sekolah secara umum dapat tercapai. Selanjutnya, poin B, yakni refleksi pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Nomor 1, pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini adalah bahwasanya murid mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Dan kemampuan bertanggung jawab ini muncul dari dalam diri mereka sendiri sebagai bentuk keinginan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai, dan bukan karena untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman, juga bukan untuk mendapatkan hadiah atau pujian. Sehingga motivasi ke arah positif memang harus datang dari diri sendiri. Dengan kata lain,
motivasi tersebut harus merupakan motivasi intrinsik, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengontrol orang lain termasuk guru. Tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, disiplin sendiri merupakan identitas keberhasilan, dan hukuman adalah identitas dari kegagalan. Di dalam kedisiplinan melibatkan hanya dua, yakni konsekuensi dan restitusi. Selain hal itu, penghargaan juga hukuman yang selama ini sering kita berikan kepada murid untuk tujuan memotivasi mereka agar menjadi lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi, ternyata itu hanyalah upaya kita untuk mengendalikan mereka. Padahal seharusnya kita menuntun dan bukan mengendalikan. Penghargaan ternyata hanya berdampak pendek, merusak hubungan, tidak efektif, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas anak, dan hanya merupakan motivasi ekstrinsik. Padahal seperti yang kita pahami bahwasanya idealnya perubahan adalah dimulai dari dalam diri sendiri atau berangkat dari adanya motivasi intrinsik. Selanjutnya, perilaku anak entah itu dalam bentuk kedisiplinan atau dalam bentuk pelanggaran sebenarnya didasari atas kebutuhan dasar manusia yang meliputi 5 hal, yakni bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan memilih, lantas kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Ketika kelima kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Dengan kata lain, mereka akan menjalankan disiplin positif, muncul dari motivasi internal mereka sendiri. Akan tetapi ketika tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusianya tadi, maka akan muncul emosi negatif. Antara lain bisa berupa rasa bosan, kemudian rasa sedih, kecewa, atau bahkan marah. Atau mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Sehingga perilaku buruk murid kita biasanya adalah respon dari kebutuhan mereka yang belum terpenuhi dan mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Selanjutnya, dalam menangani kedisiplinan murid, terdapat 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh guru, yakni sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemonitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dampak yang paling baik yang akan muncul dan diterima oleh murid adalah ketika kita memilih posisi kontrol manajer. Dampak positifnya akan bertahan lama dan akan menghasilkan disiplin positif yang pada akhirnya akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, agar disiplin positif tadi dapat tercipta, terlebih dahulu dibutuhkan adanya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, yang mana disusun dengan abstrak berupa kalimat positif yang bersifat universal. Di dalam keyakinan kelas tersebut terdapat nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu harus berupa kata yang dapat diterima secara universal juga, yang terlepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Keyakinan kelas ini lahir dari curah pendapat seluruh komponen kelas ataupun komponen sekolah, selanjutnya disusun dalam bentuk kalimat positif dan ditempel di tempat yang mudah dibaca sebagai pengingat. Keyakinan kelas sendiri dapat disusun di awal tahun pelajaran atau di awal semester jika memang membutuhkan upgrade atau perubahan. Keyakinan kelas ini berfungsi menjadi pemandu isi kelas ketika ketidakdisiplinan terjadi. Maka murid harus dikembalikan pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tersebut dengan berdialog bersama guru menggunakan metode segitiga restitusi. Metode segitiga restitusi ini meliputi 3 langkah, yakni yang pertama adalah menstabilkan identitas, langkah kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Menanyakan keyakinan inilah yang kemudian merujuk pada keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah tadi yang sudah disusun itu. Nah, ketika segitiga restitusi ini berhasil dilaksanakan dengan baik oleh guru dan murid, maka akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya nomor 2, pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini adalah bahwa ternyata hukuman serta penghargaan yang selama ini sudah saya berikan kepada murid saya dengan tujuan agar bisa meningkatkan motivasi mereka dalam belajar, sebenarnya adalah upaya saya mengendalikan murid saya dan bukannya menuntun mereka. Oleh karenanya, setelah mempelajari modul ini, pola pikir saya berubah bahwa disiplin positiflah yang harus saya capai. Bahwa disiplin tersebut harus muncul dari dalam diri anak murid saya, bukan karena takut akan hukuman saya atau keinginan mereka untuk menerima penghargaan dari saya. Selama ini, saya membuat kontrak belajar secara sepihak dan meminta murid menyetujui karena saya berpikir itulah yang terbaik bagi mereka. Ternyata seharusnya keyakinan kelas merupakan hasil curah pendapat dari murid dari komponen kelas. Oleh karenanya, saya harus berubah. Selain itu, selama ini saya juga ketika menghadapi murid yang melanggar, seringnya mengambil posisi kontrol sebagai pemantau dan penghukum. Padahal ternyata yang paling baik adalah mengambil posisi kontrol manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk berdialog dengan murid yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas atau sekolah tadi. Karena dengan mengambil posisi manajer, kita bisa membantu murid kita untuk termotivasi secara internal. Sebab kita bersama dengan mereka sendirilah yang menyusun langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sebab dalam segitiga restitusi yang terpenting adalah prosesnya, bukan hanya hasilnya. Untuk nomor 3, pengalaman yang sudah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah saya adalah yang pertama, saya mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menangani murid yang masih sering membolos. Selama ini saya memakai posisi kontrol sebagai pemantau dan penghukum terkait hal tersebut. Maka sekarang saya mulai mencoba mengambil posisi kontrol manajer. Murid-murid yang saya ajak berdialog dengan segitiga restitusi pada awalnya terkejut karena saya meminta mereka bersama-sama dengan saya mencari solusi untuk mengatasi masalah mereka. Selain itu, saya mulai berusaha memenuhi kebutuhan dasar murid saya dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Saya berupaya melaksanakan pembelajaran yang bisa membuat kekurangan-kekurangan akan kebutuhan dasar mereka menjadi terpenuhi dengan harapan ketika kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi itu bisa saya penuhi di pembelajaran di kelas mereka, maka kemudian perilaku yang akan mereka tunjukkan adalah perilaku yang positif. Selanjutnya nomor 4, perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah ketika berdialog dengan murid yang sering membolos atau terlambat, pada awalnya mereka menciut karena mereka seperti pihak yang terhukum. Sebab selama ini saya seringnya mengambil posisi pemantau dan penghukum dalam mengatasi hal tersebut. Namun dari binar mata mereka yang kembali hidup setelah sebelumnya seperti pesakitan, membuat saya sangat bahagia melihat mereka bersemangat dan tertawa-tawa selama menuliskan rencana mereka untuk mengatasi permasalahan mereka, membuat saya merasa sangat bahagia dan berada di jalur yang tepat. Meskipun hantaman rasa bersalah dan penyesalan juga menerpa saya. Penyesalan dan rasa bersalah karena selama ini saya masih belum bisa menjadi guru yang baik bagi mereka. Sehingga dengan ini saya berharap semoga saya bisa menerapkan disiplin positif ini dengan lebih baik lagi.